Belajarlah dari kedua orang ini kalau mau menjadi penerus Pak Jokowi. Ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Ya sekarang ini kan tantangan global semakin berat, tantangan dunia semakin berat, rintangannya juga semakin banyak, sehingga figur ke depan harus figur yang mau bekerja keras, yang memiliki leadership, kepemimpinan yang kuat dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Rakyat itu bukan hanya rakyat yang ada di Jakarta atau rakyat yang ada di Jawa, tetapi di 17.000 pulau yang kita miliki. Urusan siapa yang akan menjadi presiden yang akan datang, partai tentu saja mengambil pertimbangan yang matang, mendengarkan aspirasi rakyat, dan itulah yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, termasuk melakukan kontemplasi, mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap sosok pemimpin yang benar-benar layak untuk meneruskan kepemimpinan dari Pak Jokowi. Karena yang harus dilakukan oleh partai adalah kesinambungan kepemimpinan dari Pak Jokowi dengan berbagai prestasinya itu sangat penting untuk dicarikan sosok yang paling tepat di dalam melanjutkan estafet kepemimpinan itu. Bagaimana Anda tetap berpegang pada prinsip membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Tugas pejabat mengadministrasi keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Nah, ini butuh orang-orang yang mengerti lah cara anggaran, mengerti, punya attitude, punya ngerti prinsip. Bahwa kalau kekuasaan, ini kata Martin Luther King Jr., kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, itu dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Nah, kita pengen dorong orang masuk ke politik sebetulnya. Tidak mudah memang mencari figur yang meneruskan kinerja Pak Jokowi. Standar yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi cukup tinggi. Para calon presiden itu sebaiknya belajar dari kedua tokoh yang berhasil meneruskan karya Pak Jokowi, yaitu F.X. Hadi Rudiatmo dan Basuki Cahayapurnama. Pak Rudi, demikian F.X. Hadi Rudiatmo, biasa dipanggil, menggantikan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo pada tahun 2012 saat Pak Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Sebelumnya, Pak Rudi juga sudah mendampingi Pak Jokowi sebagai wali kota Solo pada periode 2005 sampai 2010. Dia kembali terpilih sebagai wali kota Solo untuk periode 2016 sampai 2021. Kepemimpinannya diwarnai dengan semboyan khas 3 WMP, yaitu Wasis, Waras, Warak, Mapan, dan Papan. Dengan semboyan itu, Pak Rudi ingin menciptakan masyarakat Solo yang cerdas, sehat, tidak kekurangan makanan, dan bisa mempunyai tempat tinggal layak. Visi itu diwujudkannya dengan membangun rumah sakit dan mengutamakan program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Solo dalam bidang pangan, papan, dan sandang. Selain itu, ia juga berhasil mengatasi kemacetan di Solo dengan membangun flyover Purwosari dan Manahan. Mental PNS di Solo juga diubahnya, sehingga menjadi pelayanan masyarakat yang sungguh militan. Demikian halnya dengan Basuki Cahayapurnama atau terkenal dengan sebutan Ahok. Dia berhasil meneruskan karya Pak Jokowi meski hanya menjabat gubernur Jakarta dari tahun 2014 sampai 2017. Banyak keberhasilan Ahok yang diakui oleh masyarakat Jakarta dan Indonesia. Kepuasan masyarakat akan kepemimpinannya cukup tinggi. Sayangnya, dia gagal melanjutkan karyanya karena kalah dalam Pilkada Jakarta 2017 yang sangat brutal menerapkan politik identitas. Tidak perlulah menjelaskan keberhasilan Ahok dalam memimpin Jakarta. Jejak digital keberhasilannya masih ada hingga sekarang. Program-programnya masih sering dibicarakan, terutama untuk menyindir penggantinya yang memang tidak bisa kerja dan tidak punya program yang jelas. Pak Rudi dan Pak Ahok adalah dua orang yang berhasil meneruskan karya Pak Jokowi. Mereka berhasil keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi yang memang mumpuni. Ada kesamaan dari Pak Rudi dan Pak Ahok, sehingga berhasil meneruskan karya-karya Pak Jokowi. Pertama, keduanya mengembangkan gaya kepemimpinan yang khas tersendiri. Tidak meniru Pak Jokowi. Dengan gayanya sendiri, mereka lebih nyaman dalam bekerja dan tidak takut dibandingkan dengan Pak Jokowi. Karena gaya yang khas pula, mereka berhasil keluar dari bayang-bayang gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Yang kedua,
Mereka fokus pada program soal kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar program pencitraan. Dengan fokus ini, masyarakat menjadi lebih terdampak secara langsung, sehingga puas terhadap kinerja mereka. Jika ada program pembangunan fasilitas publik yang besar pun, seperti jalan, rumah sakit, ruang terbuka hijau, tetap ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Yang ketiga, mereka berhasil membuat ASN dalam pemerintahannya bekerja dengan mutu terbaik. Pak Rudi berhasil memotong alur jual beli jabatan di Solo, maupun setoran ASN kepada wali kota. Ahok sendiri menempatkan orang-orang terbaik dalam jajarannya, sehingga roda pemerintahannya bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, keduanya seorang organisator dan motivator yang baik, sehingga jajarannya bisa bekerja dengan maksimal. Keempat, mereka adalah orang terdekat Jokowi sebelum meneruskan kinerja Pak Jokowi. Pak Rudi menjadi wakil wali kota selama 7 tahun, sementara Ahok menjadi wakil gubernur selama 2 tahun. Karena keduanya sering bekerja sama, maka tahu bagaimana cara untuk melanjutkan visi Pak Jokowi. Mereka juga tahu apa yang harusnya dilakukan agar kinerja Pak Jokowi yang sudah baik bisa ditingkatkan. Itulah kesamaan yang saya temukan. Apakah masih ada yang lain? Yang jelas, Pak Rudi dan Ahok sudah terbukti mampu melanjutkan karya Pak Jokowi. Sayangnya, peluang mereka menjadi kandidat capres, cawapres untuk Pilpres 2024 hampir tidak ada. Karena itulah, saya merasa penerus Pak Jokowi seharusnya mempunyai kesamaan dengan Pak Rudi dan Pak Ahok. Paling tidak, para calon yang ingin maju pada tahun 2024 perlu melihat cara Pak Rudi dan Pak Ahok melanjutkan karya Pak Jokowi. Belajarlah dari mereka, sehingga hal baik yang sudah dibuat Pak Jokowi bisa ditingkatkan. Kura-kura begitu menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Bisa komen di bawah ya. Dirujak mahasiswa cerdas, Rocky Gerung mental breakdown, kacamata sampai beruap. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Menurut keyakinan saya, Rocky Gerung terkencing-kencing saat dia duduk terdiam dengan kacamata yang berkabut karena badannya panas keluar dari matanya. Mendengar postingan dari seorang mahasiswa yang pintar dan gak kayak para pendemo yang goblok pendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Seorang mahasiswa mengatakan dan menggunakan pikiran dan cara Rocky Gerung untuk menghancurkan Rocky Gerung. Rocky Gerung seringkali menggunakan statement menurut keyakinan saya dan juga mengakhiri kalimat bajingannya dengan statement, tapi saya nggak mungkin ngomong begitu kan? Buat saya, seorang mahasiswa ini adalah perwakilan dari kaum intelektual yang merupakan sosok yang paham akan filsafat dari kata-kata. Rocky Gerung mengatakan bahwa dia merupakan orang yang boleh berkata-kata di dalam dunia demokrasi. Tapi dia di dalam kebebasan berdemokrasi juga mengatakan bahwa pendidikan dan sistem negara ini di era Presiden Joko Widodo sangatlah mengekang dan tidak bebas berkata-kata. Kebodohan yang disembur-semburkan oleh mulutnya Rocky Gerung ini berhasil membuat banyak banget kadal gurun terpengaruh dan menganggap Presiden Joko Widodo adalah presiden yang represif. Mahasiswa ini mengatakan satu contoh kasus yang benar-benar nyata mengenai ketololan dari Rocky Gerung adalah manusia pendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Rocky Gerung pernah tidak bisa membedakan mana yang merupakan operasi plastik dan mana yang merupakan wajah asli digebukin. Orang dungu yang sering mendungukan orang ini pada akhirnya ditunggu-tunggukan balik oleh seorang mahasiswa yang merupakan juniornya yang jauh di bawah usianya. Dan Rocky Gerung pun hanya bisa terdiam dan terkencing-kencing menurut keyakinan saya saat dia dihadapkan oleh mahasiswa tersebut. Duduk di seberang mahasiswa tersebut, Rocky Gerung pun terlihat kacamatanya berembun karena mungkin kencingnya nyasar dari bawah menguap ke atas. Itu menurut keyakinan saya. Kalau bicara menurut keyakinan saya, tentunya tidak ada yang boleh melawan keyakinan saya dong dan menekan keyakinan saya. Dan sepertinya gak boleh kalau saya mengatakan hal seperti itu, bukan? Saya menonton sebuah video singkat ini membuat saya masih menaruh harapan kepada mahasiswa. Ternyata mahasiswa yang tolol itu hanya ada di kelompok social justice warrior dan juga di jalanan. Dan masih ada mahasiswa-mahasiswa yang cerdas di dunia kampus-kampus intelektual yang tersebar di seluruh Indonesia. Cara mahasiswa menyampaikan pendapat di hadapan Rocky Gerung ini bisa diacungi jempol dan luar biasa cerdas. Hanya saja, sayang banget sedikit media yang mau memberitakan kecerdasan ini. Kebanyakan media-media yang dimiliki oleh politisi busuk mengangkat berita-berita soal jeleknya pemerintahan di Indonesia.
Padahal yang bagus-bagus lebih bisa diangkat untuk membungkam pandangan-pandangan busuk dari Roky Gerung dan pemikir-pemikir sesat lainnya. Untuk kali ini, saya harus angkat topi kepada mahasiswa yang satu ini. Anda cerdas dan berani mengatakan kebobrokan seorang dosen di hadapan dosen itu sendiri. Bahkan kelihatan Roky Gerung sampai terkencing-kencing menurut keyakinan saya, tapi lewat mata saya. Bagaimana menurut Anda?